Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketemu lagi dengan kami dari channel Newsklan Official. Pada kesempatan kali ini, kita akan informasikan informasi yang sedang viral di berbagai platform media sosial, yaitu terkait dengan peraturan yang sudah dibuat oleh Kepolisian Republik Indonesia, yang kemudian menimbulkan polemik. Kemudian ada Profesor Dr. Mahfud MD, Profesor Jimli Sidiki itu menganggap hal itu bertentangan dengan konstitusi, dan peraturan dari polisi itu dianggap menentang atau berlawanan atau menabrak dari Mahkamah Konstitusi. Ini bagaimana ceritanya? Mari kita simak berbagai informasi tersebut berikut ini. Jika Kapolri menjadi teladan, turun dari jabatannya. Kami menyerukan hukum tegak lurus, ganti Kapolri Listio Sigit Prabowo dan serta relawan merah putih Prabowo hari ini hadir di markas besar Kepolisian Republik Indonesia untuk menyampaikan agar Bapak Kapolri, Bapak Listio Sigit Prabowo segera diganti. Jika Kapolri menjadi teladan, turun dari jabatannya. Pak Kapolri, kami akan siapkan demo besar-besaran ke Mabes Polri. Untuk apa? Untuk segera memundurkan Kapolri. Copot Kapolri. Presiden harus mengambil sikap keras. Satu, batalkan peraturan Kapolri dengan keputusan Presiden seperti Bang yang disampaikan tadi. Copot Kapolri dan seluruh pejabat yang merancang aturan ini. Audit seluruh langkah yang memperluas kekuasaan Polri secara ilegal. Bentuk ulang struktur batas kekuasaan Polri dengan reformasi Polri segera. Sekarang saya coba masuk kepada reformasi Polri yang mandek. Ini kami sampaikan karena kecintaan pada Kop Tribata. Polri hari ini sedang mengalami krisis kepercayaan nasional. Publik menyaksikan dengan jelas keterlibatan oknum dalam narkoba dan judi online. Praktik penegakan hukum tebang pilih, perkara yang sudah ingkrah tidak dijalankan, sementara kelompok kritis dan oposisi seperti kami justru mudah diproses. Yang lebih memprihatinkan, alih-alih melakukan reformasi total, Kapolri justru menerbitkan peraturan Polri nomor 10 tahun 2025 yang mengatur penempatan polisi pada sedikitnya 17 jabatan di ranah sipil dan lembaga pemerintahan. Ini bukan sekedar kebijakan yang keliru, ini adalah pembangkangan konstitusi. Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia seperti yang disampaikan. Dalam pasal 28 ayat 3 disebutkan bahwa anggota Polri yang mau masuk ke jabatan sipil itu hanya boleh apabila minta berhenti atau pensiun dari dinas Polri. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan informasinya, saya minta Anda untuk mendukung channel Newsklan Official ini dengan cara menekan subscribe, like, dan tanda lonceng bagi yang belum. Terima kasih atas semua bantuannya. Semoga semuanya dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya, diberikan keselamatan lahir dan batin, diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan informasinya. Presiden kalau memang setuju dengan ini, jelas-jelas hal melanggar. Kalau memang setuju, ambil alih, ini benar, saya buatkan perpu. Di antara semua itu, dalam kacamata Pak Mahfud, yang paling mungkin dilakukan secara tata negara yang mana yang mungkin? Yang paling bagus itu ini ditunda, dicabut, atau Presiden membatalkan. Presiden kan bisa mengambil alih, satu membuat perpu atau mencabut, menyatakan batal. Itu namanya administratif beruk. Sesuatu kesalahan diselesaikan oleh pejabat yang di atasnya, bukan oleh hakim. Itu administratif beruk. Kalau oleh hakim itu namanya administratif reksprat. Judicial review itu administratif reksprat. Kalau administratif beruk itu atasan. Misalnya gubernur menyelesaikan kasus bupati dengan bupati lain dan sebagainya. Itu administratif beruk namanya kalau dalam hukum administrasi. Nah, di luar semua itu ya saya kira kalau kita membiarkan ini ya pelanggaran. Pelanggaran, Pak. Pelanggaran. Iya. Dan pelanggarannya signifikan karena tidak mematuhi aturan putusan Mahkamah Konstitusi. Iya, melanggar dua undang-undang, tidak mematuhi Mahkamah Konstitusi. Lalu dari sudut konstruksi hukum, ilmu hukum, melanggar jenjang hierarki tata urutan perundang-undangan atau Stufenbo yang dianut di dalam berbagai sistem hukum. Belum lagi soal bagaimana kepolisian menabrak keputusan MK.
Ini menunjukkan bahwa masalah kepatuhan terhadap konstitusi itu diabaikan karena putusan MK itu final, mengikat, dan erga omnes. Betul-betul tidak bisa ditawar-menawar, tidak bisa ditafsir-tafsirkan lagi. Nanti orang belajar dari ini, oh tafsirkan sendiri, keputusan MK ditafsirkan. Kita dulu nggak setuju misalnya dengan Gibran, ya udah nggak bisa nafsirkan, hormati. Polisi bilang, yang menentang keputusan MK berhadapan dengan kepolisian. Lu sendiri sekarang apa? Makanya saya bisa memahami tokoh seperti Prof. Mahfud MD marah. Ya dia S2-nya politik. Kemudian juga dia doktor hukum tata negara. Lama di pemerintahan. Lama di pemerintahan. Pernah jadi ketua MK. Kok begini gitu loh. Jadi saya bisa pahami kegelisahan, kemarahan Prof. Mahfud MD ini. Prabowo katanya ingin menjadi pemimpin Indonesia, pemimpin yang demokratis. Loh ini gimana? Krisis etika kekuasaan yang dilakukan oleh Perpol ini. Dan juga etika kepemimpinan demokratis. Saya ingatkan juga jadi, Presiden Prabowo ingat loh, Anda pemimpin di negara demokrasi. Anda kemana-mana kampanye, Indonesia negara demokrasi. Saya terpilih secara demokratis. Ya sudah, tunjukkan. Yang menggerus demokrasi, penggal. Di tengah tenangnya istana, alarm politik tiba-tiba merau. Nama Said Didu kembali muncul, kali ini dengan tudingan serius. Negara sedang tidak baik-baik saja. Lewat media sosial, mantan Sekretaris BUMN itu menyentil keras Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dinilai membuat aturan sendiri, bahkan melampaui konstitusi. Sorotan tajam mengarah ke Perpol nomor 10 tahun 2025 yang membuka jalan polisi aktif menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga. Padahal Mahkamah Konstitusi tegas mengatakan harus pensiun dulu. Said Didu menyebut ini bukan sekedar pelanggaran administrasi. Ia menyebutnya dengan istilah menggetarkan, kudeta sunyi, pelan, senyap tapi menggerogoti tatanan negara. Ia bahkan menuding ada momen di mana Kapolri seolah berjalan lebih cepat dari Presiden Prabowo Subianto, termasuk membentuk tim reformasi Polri tanpa payung istana. Pakar hukum tata negara di berbagai media mengingatkan jika dibiarkan, Polri berpotensi menjadi negara dalam negara, mengaburkan batas sipil dan militer. Kini bola panas ada di tangan Presiden Prabowo, diam atau bertindak. Karena dalam demokrasi yang paling berbahaya bukan kudeta berdarah, tapi kudeta yang tak terdengar. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo akhirnya menyerah juga. Ini memilih berhenti melangkah lebih jauh dan tampaknya ini melakukan kompromi-kompromi politik setelah keputusannya menerbitkan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 menuai kontroversi dan memunculkan resistensi yang sangat kuat. Bukan hanya dari kalangan praktisi hukum, dari kalangan civil society, bahkan dari internal Komisi Reformasi Polri. Di tengah tekanan publik yang sangat keras itu, Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Profesor Jimli Asidiki, memastikan tidak akan ada pelantikan pejabat aktif Polri di luar struktur kepolisian, seperti yang diatur dalam Perpol nomor 10 tahun 2025, setelah terbitnya keputusan Mahkamah Konstitusi. Itu setidaknya sampai ada aturan yang lebih tinggi yang secara eksplisit mengaturnya. Pernyataan Profesor Jimli disampaikan setelah rapat internal Komisi Reformasi Polri yang dihadiri oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo hari Kamis kemarin ya, tanggal 18 Desember 2025. Jimli juga menegaskan bahwa nasib Perpol nomor 10 tahun 2025, apakah itu nanti akan dicabut, dibatalkan atau direvisi, itu akan diumumkan oleh Kapolri dalam pekan ini. Saya tidak tahu kalau pekan ini kan harusnya tinggal hari ini sampai besok ya, sampai hari Sabtu ya. Tapi kelihatannya mungkin yang dimaksud itu secepatnya akan diumumkan secara internal oleh kepolisian. Keputusan dari Kapolri menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025 itu, walaupun terkesan itu hanya administratif, tetapi menyimpan problem yang jauh lebih besar. Karena bertentangan dengan pasal Mahkamah Konstitusi, tapi juga menempatkan Presiden Prabowo Subianto dalam dilema politik yang sangat serius. Antara menjaga stabilitas relasi kekuasaan dengan kekuasaan lama atau mempertaruhkan wibawa konstitusionalnya sebagai kepala pemerintahan. Menurut saya, ini kan upaya perluasan kekuasaan kepolisian. Ini harus dibatasi. Lembaga bersenjata ini harus dibatasi, diawasi. Dipagari.
Polisi itu senjatanya dua, Bung. Hukum dan senjata api. Militer senjata api aja. Jaksa hukum aja. Polisi ini dua. Udah hukum senjata. Nanti kalau nggak bisa dengan hukum, dengan senjata. Atau kalau nggak mempan senjata, dengan hukum. Ini ngeri nih lembaga. Kekuasaannya luas. Dan seperti saya bilang, ini upaya perluasan institusi kepolisian di ruang sipil. Pemerintahan sipil dalam hal ini. Otomatis pelemahan terhadap prinsip supremasi hukum dan demokrasi konstitusi di Indonesia. Ini kita menyelenggarakan rapat yang diperluas koordinasi dengan kementerian lembaga yang disebut dalam peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2025 tadi, dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun rancangan peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam pasal 28 ayat 3 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan pasal 19 dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang aparatur sipil negara. Di dalam pasal 19 Undang-Undang ASN itu disebutkan bahwa jabatan ASN itu diisi oleh ASN. Tapi jabatan ASN dapat diisi ya, dari prajurit TNI dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang jabatan-jabatan tertentu. Jabatan-jabatan tertentu apa saja ya, itu akan diatur dalam bentuk peraturan pemerintah, dan sampai hari ini peraturan pemerintahnya belum ada. Kemudian ada putusan MK, ada peraturan Kapolri nomor 10, dan timbullah diskusi-diskusi yang meluas di masyarakat. Dan untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden itu akan dirumuskan dalam bentuk satu peraturan pemerintah, karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi menurut saya, ini kan upaya perluasan kekuasaan kepolisian. Ini harus dibatasi. Lembaga bersenjata ini harus dibatasi, diawasi. Dipagari. Polisi itu senjatanya dua, Bung. Hukum dan senjata api. Militer senjata api aja. Jaksa hukum aja. Polisi ini dua. Udah hukum senjata. Nanti kalau nggak bisa dengan hukum, dengan senjata. Atau kalau nggak mempan senjata, dengan hukum. Ini ngeri nih lembaga. Kekuasaannya luas. Dan seperti saya bilang, ini upaya perluasan institusi kepolisian di ruang sipil. Pemerintahan sipil dalam hal ini. Otomatis pelemahan terhadap prinsip supremasi hukum dan demokrasi konstitusi di Indonesia. Saudaraku yang dirahmati Allah, demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya, memberikan hikmah dan menghibur kalian semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang tidak berkenan. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah Indonesia Jaya bersatu untuk negara kita supaya tambah makmur. Amin.